Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haja Septi Gumiandari, MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahdaleni dengan NIM 2484130022 dari kelas A tahun 2024 Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Pada video kali ini saya akan memaparkan psikologi perkembangan dengan pokok pembahasan utama yaitu perkembangan emosi individu. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih emosi itu? Jadi, emosi adalah sebuah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi. Perkembangan emosi individu ini juga mengacu pada perubahan kematangan aspek emosi seseorang sepanjang hidupnya. Emosi merupakan respon dan rangsangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh kondisi fisik, pikiran, dan pengalaman sosial dan budaya. Proses perkembangan emosi ini sangat penting karena emosi mengaruhi cara individu berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan emosi dimulai sejak masa bayi hingga masa dewasa dengan kemampuan untuk mengelola, mengekspresikan, dan memahami emosi yang semakin matang seiring berjalannya waktu. Dan pastinya di setiap usia ada tahap-tahap perkembangan emosi yang berbeda-beda yang mempengaruhi cara mereka berespon dan mengelola emosi. Yang pertama yaitu perkembangan emosi pada bayi dan anak-anak. Pada bayi, emosi berkembang dalam bentuk respon yang dasar terhadap kebutuhan fisik seperti rasa lapar atau ketidaknyamanan. Bayi juga menunjukkan ekspresi dasar seperti menangis ketika bayi merasa tidak nyaman atau tersenyum ketika bayi merasakan rasa senang. Seiring dengan perkembangan otak dan sistem saraf, bayi mulai dapat mengenali emosi orang melalui ekspresi wajah dan suara mereka. Dilanjut pada masa anak-anak, individu mulai mengembangkan pemahaman dasar tentang emosi mereka seiring bertambahnya usia. Mereka mulai mengenali perasaan seperti marah, takut, cemas, dan mereka belajar untuk bagaimana mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang lebih struktur. Sebagai contoh, anak-anak mulai memahami bahwa mereka merasa marah ketika keinginan mereka tidak terpenuhi atau merasa bahagia ketika bermain dengan teman mereka. Begitu. Yang kedua yaitu perkembangan emosi pada remaja. Pada remaja, perkembangan emosi sangat lebih rumit karena adanya perubahan hormon yang sangat besar, terutama saat mereka pubertas. Remaja itu seringkali mengalami perasaan yang lebih intens seperti cemas, takut akan penolakan, atau kebingungan dalam mencari identitas diri. Emosi remaja juga seringkali berubah-ubah dengan cepat yang disebabkan oleh perubahan sistem saraf dan faktor psikologis yang terkait dengan pencarian identitas. Selain itu, hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting di masa remaja karena remaja mulai membentuk hubungan yang lebih dalam dengan teman-temannya yang dapat mempengaruhi perasaan mereka terhadap diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Konflik emosional dan perasaan cemas tentang masa depan itu seringkali muncul pada tahap ini yang dapat mempengaruhi kesehatan psikologis mereka. Dilanjut yang ketiga yaitu perkembangan emosi pada dewasa. Di usia dewasa, individu sudah bisa memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur emosi yang semakin berkembang. Individu juga mulai lebih memahami perasaan mereka dan belajar untuk mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang lebih sehat dan produktif. Pada tahap ini, orang mulai memasuki dunia kerja dan membangun hubungan yang lebih serius dan menghadapi tanggung jawab hidup yang lebih besar seperti pernikahan atau memiliki anak. Dalam perkembangan emosi ada juga yang namanya regulasi emosi. Jadi, regulasi emosi itu merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengontrol emosi dengan cara yang lebih efektif. Regulasi emosi sangat
terkait dengan kesejahteraan emosional yang meliputi kemampuan untuk menghadapi stres, mengelola konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.